Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga, Faya. Hari ini kita akan membahas mengenai soal Theo Akbar ketiga, geografi. Oke, nah di sesi kali ini ternyata berbeda dengan sesi yang pertama yang dimana kalau dulu itu cuma satu arah, kalau sekarang tuh dua arah. Jadi nanti teman-teman, khususnya Faya ya yang udah bergabung, nanti bisa menanyakan per soal. Misalnya di soal nomor 1, ada yang mau tanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung kita diskusikan aja ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di Theo Akbar ini cuman ada 15 soal ya. Kayak gitu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nomor pertama, penerapan konsep geografi di bawah ini yang merupakan contoh dari konsep aglomerasi. Nah, soal pertama itu kita membahas mengenai konsep geografi. Nah, konsep geografi sendiri itu ada 10 ya, ada 10 konsep. Oke, gitu ya. Ada 10 konsep. Nah, di soal kali ini cuma tanyakan tentang aglomerasi. Oke, tentang aglomerasi. Kita bahas dulu, aglomerasi itu apa sih ya? Oke, kita bahas ya. Nah, aglomerasi sendiri itu bisa juga disebut dengan wilayah pemusatan. Oke. Wilayah pemusatan. Nah, wilayah pemusatan ini sendiri itu memiliki ciri atau memiliki tujuan. Oke. Nah, si tujuannya itu untuk kepentingan tertentu. Oke. Misalnya kayak gini deh ya. Aglomerasi memusat. Ada suatu wilayah yang sengaja dipusatin ya, dikelompokin. Itu pasti ada tujuannya. Misalnya tujuannya untuk bisnis, untuk kekeluargaan, ataupun yang lain. Jadi banyak banget tujuannya. Nah, berarti kalau kayak gitu, sekarang kita tinggal nih cari dari 5 contoh atau 5 soal ini tuh mana sih yang termasuk ke dalam aglomerasi. Oke, kita lanjut ke yang poin A. Pemukiman di bantaran hilir sungai itu cenderung memanjang. Oke, nah di sini tuh kan berarti katakan pemukiman di bantaran hilir sungai, berarti di daerah sungai yang dekat dengan pantai atau yang berada di dataran rendah. Karena kalau hulu sungai kan di pegunungan. Nah, katanya tuh di sini cenderung memanjang. Nah, kalau poin A sendiri itu merupakan konsep pola. Yang dimana pola itu suatu susunan ataupun bisa sebut juga suatu kerangka. Kita ambil aja susunan ya. Berarti susunan di sini adalah susunan pemukiman di bantaran hilir yang memanjang. Jadi polanya tuh pemukiman yang memanjang. Sebentar ya. Harus bagus dulu. Oke, lanjut. Nah, berarti yang A ini salah ya. Nah, di sini juga udah kasih tahu kan ya, teman-teman juga udah tahu kalau jawaban itu yang C kan, tapi kita bahas satu persatu. Nah, yang B, kota Jakarta itu relatif datar, sedangkan Kabupaten Bogor relatif berpegunungan. Nah, ini masuk konsep apa sih? Coba di sini kata kuncinya, relatif datar sama berpegunungan. Nah, berarti di sini tuh menunjukkan suatu adanya bentuk muka bumi kan ya, bentuk muka bumi. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang bentuk muka bumi, berarti kita juga ngebahas mengenai apa dong konsepnya? Morfologi. Kayak gitu kan ya, bentuk muka bumi. Gitu. Oke. Berarti nomor B juga salah. Lanjut, kita ke yang C. Nah, C
C ini yang paling benar teman-teman jawabannya. Kenapa? Karena di sini kan dilihat ya, ditunjukkan terdapat sentra pembuatan sepatu. Pemusatannya di mana? Di sini ada kata sentra. Sentra sendiri berarti mengumpul. Pusatnya cuma di sana doang yang menjadi pembuatan sepatu. Katanya itu di wilayah Cibaduyut, Kota Bandung. Nah, ini merupakan salah satu kata kuncinya, sentra. Jadi si aglomerasi sendiri teman-teman itu banyak banget kata kuncinya ya. Kata kuncinya yang pertama itu bisa pemusatan ya. Misalnya Cikarang dijadikan pemusatan kawasan industri. Terus ada apa lagi tadi? Sentra. Ya, sentra pembuatan sepatu di Cibaduyut, Kota Bandung. Terus misalnya ada sentra pembuatan pakaian rajut misalnya di mana di Bogor, misalnya kayak gitu. Terus ada apa lagi? Misalnya ada kata-kata terkonsentrasi. Gitu. Jadi ini beberapa contoh ya, contoh kata kunci kalau itu menunjukkan suatu konsep aglomerasi. Gitu ya. Lanjut, kita ke yang D. Nah, nomor D itu apa? Kita lihat. Adanya kawasan industri di daerah Cilegon, Banten, dan kawasan wisata di Kabupaten Wakatobi. Kang, katanya tadi kalau kawasan industri maksudnya aglomerasi. Nah, bukan gitu ya. Kalau aglomerasi itu harus ada kata-kata ataupun kalimat yang menunjukkan suatu pemusatan. Kalau di sini itu cuma ngasih tahu ya, adanya kawasan industri di daerah Cilegon, Banten. Terus ada juga kawasan wisata di Kabupaten Wakatobi. Nah, di sini berarti ada dua wilayah teman-teman. Di industri Cilegon, Banten sama di mana? Wisata ya, di Kabupaten Wakatobi. Berarti yang D ini merupakan konsep apa? Diferensiasi area ya. Berarti kalau diferensiasi area berarti ngebahas nih mengenai tentang perbedaan suatu wilayah. Berarti kalau perbedaan minimal harus ada dua wilayah yang dibandingkan kan ya. Nah, di sini ada dua wilayah, industri sama wisata. Kayaknya ini masuknya ke kawasan, ke diferensiasi area. Gitu. Nah, yang E yang terakhir coba kita lihat. Akses jalan utama penghubung antara Kampung Jambu dengan pasar itu terputus karena jembatan yang roboh. Nah, di sini kata kuncinya apa? Ada jalan ya teman-teman, terus ada penghubung antara dua kampung atau dua wilayah ya. Terus katanya terputus disebabkan oleh jembatan yang roboh. Oke. Nah, berarti kalau begini itu merupakan masuk konsep mana dong? Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Kayak gitu teman-teman. Oke, sebelum kita beralih ke soal berikutnya, ada yang mau tanya nggak? Oke. Makin banyak pesertanya. Ingat ya, kalau nanti ada yang mau tanyakan, langsung aja tanyakan setelah soal itu beres dibahas. Oke, sepertinya untuk soal pertama tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Jadi soal yang pertama itu jawaban C. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Oke teman-teman, sebentar ya. Ini ada gangguan. Nah, harus Oke, semoga tidak ada gangguan lagi ya dari Zoom. Lanjut, nomor 2. Di sini tentang pemetaan ya teman-teman. Peta dasar, pemetaan dasar. Di sini saya kan jembatan Suramadu itu memiliki panjang 5,4 km. Oke. Panjangnya itu 5,4 km. Terus tergambar pada peta itu sepanjang 18 cm. Nah, maka skala peta tersebut berapa? Oke. Jadi kalau kayak gitu, rumusnya apa dong kalau kita pengen cari skala? Ingat ya? Kita pengen cari skala. Berarti rumusnya adalah JP, jarak peta ya, dibagi jarak sebenarnya. Kayak gitu kan? Nah, karena di sini beda satuan ya antara kilometer sama sentimeter, kita harus samain dulu teman-teman. Samain kemana? Tentunya ke sentimeter. Karena satuan peta atau skala itu sentimeter.
Nah, berarti kalau kayak gitu kita ubah dulu ya teman-teman. Oke, ini rumusnya ya. JP bagi JS. Oke, terangan dulu ya. Skalanya itu kan ditanyakan ya. Oke, terus apa lagi tadi? Jarak sebenarnya dulu. Jarak sebenarnya berapa? JS-nya. JS-nya kan 5,4 km kan. Nah, tadi kan harus diubah nih, dikonversi ke sentimeter. Berapa sih 5,4 km menjadi sentimeter? Nah, bayangin teman-teman caranya ada yang pakai rumus kambing hitam dan lain-lain, kucing hitam. Nah, kalau di akang sendiri itu kan kalau di peta ya atau di rumus ini gitu ya, pasti kan kebanyakan tuh yang ambil tuh kilometer, puluhan kilometer. Nah, intinya kalau 1 kilometer itu sama dengan 100.000 teman-teman. Oke ya? Berarti gimana? Tadi kan kalau 1 kilometer berarti 100.000, berarti kan ini 5 kilometer. Berarti nolnya harus ada 5. Berarti 5,4 kilometer menjadi 540.000 cm. Oke? Maksud 05 itu kayak gimana di sini nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan kilometer. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya jadi 1 juta, berarti berapa dong? 1 juta sentimeter. Berarti 10 kilometer. Kayak gitu maksudnya ya. Lanjut. Sekarang kita ke JP-nya. JP-nya udah tahu ya. JP-nya itu adalah 18. Oke, kita masukkan ya. Rumusnya, jawab. Oke, mudah berarti ya. Skala sama dengan 18 berarti ya. 18 bagi per berapa? 540.000 kan. Nah, karena polanya udah kayak gini dan skala itu pasti 1 berbanding bla bla bla, berarti 18 ini harus 1 kan teman-teman. Nah, karena 18 ini harus 1, berarti ini tuh dibagi 18 kan ya. Semuanya tuh 18 bagi 18 jadi 1. 540.000 bagi 18 berapa? Kayak gitu kan ya. Coba 54 dulu deh. Atau 540 dibagi 18 berapa? 2 atau 3? 3 ya. Nah, berarti kalau kayak gitu 540 dibagi 18 berarti 30. Turuninnya berarti 1 berbanding 30.000. Jadi jawabannya B. Kayak gitu teman-teman maksudnya. Oke, buat soal nomor 2. Ada yang mau tanyain nggak? Maksud dari soal itu kayak gimana kah atau gimana? Masih aman? Oke, masih aman. Kita lanjut teman-teman. Ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan dengan erosi. Oke, kita bahas dulu ya erosi. Erosi itu apa sih teman-teman? Singkatnya, sederhananya, simpelnya, erosi itu merupakan pengikisan teman-teman. Pengikisan permukaan bumi. Terkikis, terkelupas, hancur bagian permukaan bumi itu. Nah, yang dimana pengikisannya itu banyak banget teman-teman faktornya, penyebabnya. Yang dimana nanti kita akan jelaskan satu persatu di opsi ini. Jadi intinya erosi itu adalah pengikisan ya teman-teman, pengikisan permukaan bumi. Kalau kita sering tuh lihat ya erosi pasti pengikisan tanah ya, paling sering kita lihat sehari-harinya kayak gitu. Nah, di soalnya itu tentang apa erosi yang menyebabkan terbentuknya danau gletser. Nah, jadi danau gletser itu disebabkan oleh erosi apa sih? Oke, kita bahas dulu danau gletser. Gletser, mungkin sering dengar ya gletser. Nah, gletser sendiri itu merupakan es teman-teman. Nah, berarti ini ada danau es. Maksudnya gimana danau yang atau wilayah cekungan yang terisi air yang awalnya itu dari es. Es nanti mencair kayak gitu ya. Nah, berarti awal mulanya itu harus dari es. Nah, ini yang mana nih jawabannya? Yang A atau yang sampai yang E gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Erosi abrasi. Nah, erosi abrasi itu merupakan erosi yang disebabkan apa? Sering dengar banget ya, abrasi. Berarti oleh pengikisan terjadi di mana? Pantai pesisir ya, oleh air laut. Atau terjadi di daerah pesisir. Abrasi. Abrasi pantai sebetulnya juga ya. Nah, kalau ablasi, ini cadel ya, ablasi,
itu berarti disebabkan oleh apa? Air darat, teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan air darat? Nah, air darat itu contohnya kayak gimana erosinya tuh? Oleh curah hujan. Oke. Teman-teman kalau lihat curah hujan kan, itu merupakan jatuhnya air dari lapisan atmosfer ke permukaan bumi. Pada saat hujan itu jatuh kan ya, rintikan-rintikan air tersebut jatuh, itu bakal terjadi erosi. Awal tuh erosi percik. Yang sepercik-percik ya, kalau kalian lihat air jatuh dari atas ke tanah, itu nanti tanah lama-kelamaan akan membuat cekungan itu atau rusak ataupun terkikis gitu. Itu oleh curah hujan. Makanya kalau ada curah hujan dipastikan kalau lahan tersebut tidak ada penutup vegetasi itu pasti terjadi erosi. Ya. Yang kedua ada air terjun. Oke, air terjun. Nah, juga air terjun, berarti air yang terjun dari atas ke bawah. Nah, pada saat air tersebut terjun, nanti ada nih kayak tanah atau batuan yang terkikis. Makanya kalau teman-teman berada di titik utama air terjunnya yang di bawah tersebut, itu pasti morfologinya lebih dalam. Karena di sana tuh terjadi pengikisan oleh air. Gitu. Berarti yang A sama yang B bukan jawabannya ya. Terus yang C, yang deflasi. Nah, kalau deflasi sendiri, itu merupakan pengikisan terjadi oleh angin, teman-teman. Mungkin teman-teman sering lihat waktu pelajaran SD atau SMP yang di sampul-sampul buku yang ada batu seperti berbentuk jamur, gitu ya, atau kancing gitu. Oke, berarti yang C juga salah. Berarti yang jawabannya antara E atau D. Nah, kalau eksarasi, ini merupakan erosi yang disebabkan oleh es, teman-teman. Nah, berarti jawabannya D. Maksud S itu gimana? Jadi kayak gini, teman-teman. Ya, akan coba buat gambar sedikit lah ya. Nah, bayanginnya ada cekungannya ya. Ini cekungannya. Oke, ini ada dua bukit atau dua gunung ya. Nah, nanti teman-teman di sini tuh, ganti dua. Nah, di sini tuh ada lapisan es, teman-teman. Lapisan es di sini tuh. Oke. Nah, karena terjadinya fenomena bisa gempa, bisa pemanasan global yang menyebabkan adanya bongkahan-bongkahan es yang lepas, yang dimana bongkahan tersebut menuju ke bawah, teman-teman. Karena hukum gravitasi ya. Nah, pada saat si bongkahan es itu terjun ke bawah, nah di sini tuh bakal terjadi gesekan, teman-teman. Terjadi erosi, pengikisan. Yang dimana lama-lama nanti akan membentuk cekungan karena proses gesekan tersebut atau proses erosi tersebut. Nah, karena es ini awalnya air kan, nanti kan si es itu bakal ngumpul di sini kan, teman-teman. Ngumpul di sini. Nah, lama-kelamaan es ini itu bakal mencair dan membuatlah menjadi bendungan atau danau gitu. Nah, yang terakhir nih aerolis. Nah, aerolis sendiri teman-teman itu merupakan erosi juga ya, ataupun faktor yang disebabkan oleh angin juga angin ya, teman-teman. Dia hampir sama kayak deflasi, kayak gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ya. Jadi erosi yang menyebabkan terbentuknya danau gletser adalah eksarasi. Nah, contoh dari danau gletser ini tuh adalah danau Great Lake di Amerika Serikat. Ya, danau bagus, Great Lake. Lanjut. Coba sebelum lanjut, ada yang mau tanya nggak? Untuk soal nomor 3. Ada yang aman. Lanjut. Oke, nomor 4. Ini tuh tentang atmosfer, teman-teman ya. Ditanyakan tentang lapisan atmosfer. Di sini saya sudah dan gambarnya. Oke. Nah, teman-teman, ini menjadi salah satu ketakutan ya para siswa untuk menghafal lapisan-lapisan ini. Kalau udah terangkan gambar seperti hafal, tapi kalau misalnya nggak ada gambar, aduh, lupa ingat gitu ya. Nah, ada Akang punya sedikit slogan ya, yang dimana bisa menjelaskan sedikit tentang hal ini. Itu adalah tak sayang maka tak elok. Nah,
ini slogannya teman-teman. Kita ambil aja huruf belakangnya masing-masing dari kata. Berarti T, S, M, T, E. Sebenarnya teman-teman bisa ubah nih kata atau kalimat tak sayang maka telok menjadi apapun. Nah, berarti tak sayang maka telok. Berarti T pertama adalah troposfer. Benar kan? Troposfer. Terus S itu adalah troposfer. M itu yang paling tengah-tengah ya, itu adalah mesosfer. T lagi, kalau tadi troposfer, berarti kalau ini itu termosfer. Nah, yang terakhir elok adalah exosfer. Jadi teman-teman itu sedikit cara. Oke, kita ke soal dulu. Untuk menghindari cuaca, pesawat terbang biasanya berada di lapisan atmosfer mana? Menghindari cuaca berarti kata kunci ini teman-teman, menghindari cuaca. Sama pesawat terbang. Sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu berada di lapisan mana, langsung gampang jawabannya. Cuma kalau belum tahu, kita bahas dulu aja dari fungsi masing-masing lapisan. Oke, ini salah satu fungsi utamanya aja ya. Troposfer ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi. Oke, nah troposfer sendiri itu salah satu fungsi atau fenomena yang terjadi di sana itu adalah cuaca teman-teman. Nah, berarti di lapisan pertama ini tuh ada hujan, petir, badai. Nah, itu ada di lapisan troposfer. Oke. Nah, berarti kalau begitu udah pasti jawabannya bukan troposfer. Karena kan untuk menghindari cuaca pesawat terbang dulu. Kan pesawat terbang kan bukan awalnya dari sini. Iya benar. Pesawat terbang kan landing, take off dulu. Itu pasti melalui troposfer. Tapi untuk menghindari gangguan penerbangan pasti mereka tuh melewati troposfer. Lanjut, stratosfer. Teman-teman juga pasti sering dengar ya, sudah tahu dari dulu SD bahkan kalau lapisan ini itu memiliki fungsi atau terdapat fenomena lapisan ozon gitu ya. Nah, selain itu juga ternyata stratosfer itu kan udah lepas nih dari gejala cuaca. Berarti di sini tuh wilayah stratosfer ini aman untuk penerbangan pesawat terbang. Gitu. Berarti yang stratosfer. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah pada tahu sebelumnya pesawat terbang atau melintas di mana, ya stratosfer. Kalau belum tahu, ya ingat aja kalau troposfer itu merupakan peristiwa terjadinya cuaca, hujan, badai, dan lain. Kayak gitu teman-teman. Oke, buat nomor 4. Ada yang mau tanyain nggak? Aman ya? Lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita ngebahas mengenai hidrosfer, tentang sungai katanya ya, tentang sungai. Di sini juga ada ciri-ciri sungai, katanya ada 4 ciri sungai. Oke, kita ke soalnya dulu deh. Sungai katanya memiliki 3 bagian, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk karakteristik sungai bagian hulu? Berarti di sini ya, sungai bagian hulu. Jadi kita udah sebutin ya teman-teman sedikit ya tentang hulu sama hilir. Hulu tuh wilayah bagian mana? Sedikit nggak? Tadi ya, salah satu dulu. Hulu itu merupakan sungai bagian pegunungan di dataran tinggi teman-teman. Jadi hulu itu berada di dataran tinggi. Pegunungan ya, sama. Jadi kalau hilir itu merupakan dataran rendah yang dimana ini pasti dekat sama pantai. Gitu. Jadi kalau tengah-tengah ya kita tinggal ukur yang di mana tengahnya itu merupakan sungai bagian tengah. Kayak gitu maksudnya. Lanjut, berarti kita harus mencari tahu nih dataran tinggi. Jadi bagian hulu. Kita cross check satu persatu ya teman-teman. Dari nomor 1, 2, 3 sama 4. Ada aliran sungai deras, aliran sungai lambat, lembah yang berbentuk V, tanda kutip ya, terus memiliki ciri meander. Oke, akan coba gambar dulu ya. Meskipun gambar akan kurang, tak apalah. Oke. Nah, oke bayangin aja ya, ini terlalu curam. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Berarti ini bagian hulu teman-teman ya. Ini bagian hulu. Ini bagian hulu. Tapi ini bagian contohnya hilir ya. Gitu. Nah, ini dulu.
Misalnya ini adalah lautannya ya. Oke, ini bagian hilirnya. Kita cross check dari nomor pertama dulu. Aliran sungai deras. Nah, teman-teman, aliran sungai deras itu berada di hulu, tengah, atau hilir sih? Coba kita lihat ya. Ini itu berada di wilayah hulu. Maka sebelah sini kan ya. Gini penjelasannya. Nah, misalnya ada sungai sebelah sini, teman-teman. Ini anggap aja sungai. Nah, dengan kondisi hulu yang memiliki kemiringan yang curam, oke teman-teman ya, curam gini, otomatis nanti si aliran sungainya itu pasti akan deras karena mengikuti hukum gravitasi, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi, salah satu ciri dari sungai bagian hulu adalah aliran sungai yang deras. Oke. Berarti nomor 2 itu sudah dipastikan, bukan ciri dari bagian hulu, sungai bagian hulu ya. Nah, berarti kalau begitu jawabannya antara 1, 2 salah. Nah, sebenarnya udah ketebak ya teman-teman, jawabannya yang mana? Berarti jawaban itu yang B kan? Nah, itu kita bahas dulu ya. Nah, berarti yang 2 ini maksudnya mana dong? Aliran sungai yang lambat. Nah, berarti kalau sungai yang lambat itu morfologinya harus relatif landai teman-teman, atau relatif rata. Berarti nomor 2 ini itu termasuk yang di mana? Di hilir. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah nomor 3, lembah sungai berbentuk V. Kenapa sih bisa kayak gitu? Oke, kita jelasin dulu ya. Nah, ini merupakan penampakan atau ketampakan sungai, teman-teman. Ini bayangin aja rumah ya. Rumah yang mau rubuh. Ini ada 2 ya, ada yang bentuknya ini, ada yang kayak gini. Nah, ini sedikit berbeda lah ya. Ini seperti U, ini seperti V. Nah, katanya tuh di wilayah bagian hulu itu memiliki lembah berbentuk V. Berarti yang ini ya, ini berbentuk huruf V. Ini tuh. Kenapa sih bisa berbentuk huruf V, teman-teman? Nah, ini disebabkan oleh erosi, teman-teman. Erosi vertikal, atas ke bawah. Balik lagi, karena tadi kan disebutin ya, kalau misalnya di bagian hulu itu memiliki arus yang deras. Dengan arus yang deras, maka erosinya yang terjadi adalah dari atas ke bawah. Makanya menyebabkan terbentuklah bagian sungai atau morfologi sungai yang hurufnya seperti huruf V. Kayak gitu ya, ini seperti huruf V kan. Nah, berbeda dengan di hilir, yang dimana ini memiliki bentuk U. Yang dimana di sini erosinya adalah horizontal dengan karakteristik aliran sungai yang lambat, makanya menggerusnya tuh ke pinggiran. Kalau aliran yang deras itu menggerusnya ke bawah, makanya berbentuk huruf V. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang keempat nih, memiliki ciri meander. Meander itu apa sih? Nah, meander sendiri berarti adalah berkelok-kelok, berliku-liku seperti ular, gitu ya. Ambil aja berkelok-kelok. Kayak ular, berarti si sungai itu bentuknya seperti ular. Oke. Nah, buat soal kali ini, coba ada yang mau tanya nggak? Atau cukup aman? Mana ya? Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 sendiri teman-teman, ini membahas mengenai persebaran zona fauna di dunia. Ya kan? Ada berapa zona sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya. 6-nya kecil. Oke. Ditanyakan nih, wilayah termasuk ke dalam zona nearktik, neotropik, sama palearktik. Oke. Secara berurutan. Oke, nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini teman-teman itu merupakan Amerika ya, wilayah Amerika Utara yang mencakupi Kanada sama Amerika Serikat. Nah, nomor 1 ini teman-teman merupakan zona nearktik.
Jadi nomor 1 itu neartik, teman-teman. Terus kalau nomor 2 ini ya, nah, kita tahu ya kalau sebelah utara atau sebelah atasnya adalah Amerika Selatan, Amerika Serikat, berarti nomor 2-nya Amerika Selatan sama Amerika Tengah ya sebelah sini ya. Nah, nomor 2 ini itu merupakan zona neotropis atau neotropik sama. Jadi itu teman-teman, neotropis. Nomor 3, ini benua Afrika ya. Nah, kalau nomor 3 itu disebut juga Ethiopia. Nah, nomor 4, yang besar ini, itu merupakan Eropa ya teman-teman, sama Asia Utara juga. Ini masuknya kemana? Palearktik. Oke. Nomor 5, nah, udah jelas ya, ini benua di bawah Indonesia, berarti ini merupakan zona Australia. Nah, berarti kalau nomor 6 itu adalah zona oriental atau asiatik. Oke, ditanyakan neartik, neotropik, palearktik secara berurutan. Neartik itu nomor 1 ya, nomor 1 berarti antara A sama B. Terus neotropik nomor 2, benar, 2 A B masih benar. Palearktik itu nomor 4. Nah, berarti jawabannya yang B ya. Ini merupakan soal mengenai persebaran zona fauna di dunia. Nanti juga ada ya yang zona Indonesia yang dibagi menjadi 3 itu. Oke, nomor 6 masih aman? Oke, masih aman ya, lanjut. Nomor 7. Nah, di sini kita beralih ya teman-teman, kalau tadi itu lebih banyaknya tentang fisik, sekarang kita ke sosial. Di sini tuh tentang pertanian teman-teman, atau masuk ke bab pangan ya. Oke, kita bahas dulu. Soalnya, para petani itu katanya mengalami penurunan pendapatan karena kualitas padi menurun. Supaya kualitas padi membaik kembali, maka salah satu caranya adalah menggunakan bibit unggul. Berdasarkan pernyataan tersebut, tindakan yang dilakukan adalah apa gitu para petani? Oke, tindakannya mana sih? Tindakannya itu ini ya, menggunakan bibit unggul. Kenapa sih digunakan? Karena kualitas padi yang menurun. Ya. Biar membaik kembali berarti dipakailah bibit unggul. Biar untung. Nah, tindakan tersebut masuk kemana sih? Gitu ya. Kita bahas satu persatu deh ya, dari 5 kegiatan ini. Yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi sama ekstensifikasi itu hampir sama teman-teman. Sama-sama itu untuk meningkatkan pertanian, untuk meningkatkan isi dari pertanian. Nah, kalau intensifikasi ini itu untuk meningkatkan dari kualitasnya teman-teman, kualitas dari pertanian itu sendiri. Kalau ekstensifikasi berarti kuantitasnya teman-teman. Ingat, kalau kualitas berarti berkaitan sama mutu, bagus tidaknya, atau jelek ya. Kalau ekstensifikasi, kuantitas berarti besar sedikitnya, luas atau sempitnya. Berarti kalau intensifikasi itu kualitas pertanian berkaitan sama apa dong kalau kualitas pertanian? Salah satunya adalah mengenai bibit kan. Ya kan? Selain bibit apa lagi? Misalnya jenis tanahnya. Siapa lagi? Misalnya pupuk. Nah, contoh-contoh ini merupakan termasuk ke intensifikasi untuk meningkatkan kualitas pertanian biar lebih bagus, biar lebih produktif hasil dari pertaniannya. Nah, kalau kuantitas berarti berkaitan sama jumlah. Jadi kalau di sini contohnya apa? Memperluas ya. Memperluas lahan yang awalnya 10 hektar menjadi 15 hektar. Kayak gitu maksudnya. Oke. Nah, kalau rehabilitasi umum banget ya teman-teman, cuma kalau di geografi sendiri atau di pertanian ini berarti apa? Proses pemulihan teman-teman ya. Proses pemulihan lahan. Misalnya lahannya tuh terganggu ya atau rusak. Nah, di sini terjadilah atau adalah proses penyembuhan lah ya, penyembuhan lahan biar sehat kembali, bisa dengan cara memupukkan, terus mencangkul dan lain-lain. Nah, kalau diversifikasi ini merupakan keanekaragaman. Nah, biasanya kalau di bab ini diversifikasi pangan, berarti keanekaragaman pangan. Maksudnya tuh nanti kita kalau misalnya memakan atau konsumsi
karbohidrat itu gak harus selalu beras, gak harus selalu dari padi, bisa dari gandum, bisa dari ubi-ubian, dari apa lagi, jagung misalnya. Itu diversifikasi ya, khususnya diversifikasi pangan. Nah, kalau mekanisasi itu merupakan proses, teman-teman, proses perpindahan dari orang kemana? Ke alat atau mesin, teman-teman. Kayak gitu. Misalnya kalau zaman dulu kalau kita mau panen itu harus menyewa ya atau memanggil orang-orang sekampung buat panen padi. Sekarang itu bisa pakai alat, cuman digerakkan atau dikontrol cuma satu orang, itu bisa mencakupi atau memanen berapa hektar kayak gitu. Itu maksudnya perpindahan dari orang ke alat atau mesin. Nah, berarti dengan penjelasan tersebut kita tahu ya, jawabannya itu untuk menggunakan bibit unggul untuk menjadi kualitasnya baik lagi, itu adalah kegiatan intensitas ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini jawabannya yang A ya. Lanjut, nomor 8. Bahan galian batu kapur, gips, tanah liat, pasir kuarsa, kaolin, batu tulis, marmer, batu apung. Itu termasuk ke dalam golongan apa sih? Waduh, banyak banget ya contohnya. Oke. Bahan galian ya. Atau barang tambang. Nah, bahan galian itu, atau barang tambang itu dibagi menjadi 3 golongan, teman-teman. A, kan? B, sama C. Oke, golongan A, golongan B, golongan C. Jadi, saya pastikan yang D sama ini salah ya. Nah, golongan A sendiri, teman-teman, ingat nggak? Itu merupakan golongan strategis, disebut juga ya. Yang dimana golongan A itu untuk pertahanan negara, oke, terus untuk kestabilan ekonomi juga, yang dimana ini sebagian besar dikuasai atau bukan kuasai, yang dikelola oleh pemerintah. Swasta pun ada, tapi diizinkan, jadi harus berasal dari izin pemerintah. Nah, contohnya dari golongan ini adalah migas, teman-teman. Minyak bumi sama gas alam. Terus apa lagi? Batu bara. Itu contoh kecilnya ya. Yang B itu merupakan atau nama lain itu apa? Vital. Nah, kalau A itu strategis, kalau A itu vital. Kalau di sini, kalau saya itu bahan galian atau barang tambang yang dimana itu untuk keperluan hajat banyak orang, untuk keperluan sehari-hari orang gitu. Yang dimana si tambang ini itu dikelola oleh pemerintah juga dan oleh swasta. Jadi swasta bisa lebih bukan berkuasa ya, bisa lebih improve lah ya di bahan galian B ini gitu. Nah, contoh bahan galian B itu apa dong? Yang pertama adalah emas. Terus apa lagi? Perak misalnya ya. Terus intan. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke yang C. Nah, kalau bahan galian C itu disebut juga bahan galian golongan ataupun industri, teman-teman. Nah, yang dimana golongan C ini tuh benar-benar untuk industri, kegiatan industri. Contohnya yang paling gampang adalah pasir sama kapur. Nah, berarti bahan galian batu kapur, gips, dan lain-lain ini termasuk ke golongan C. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Kita ke nomor 9. Nah, di sini kita masuk ke dinamika kependudukan ya, teman-teman. Dinamika kependudukan. Di sini saya akan tentang rumusnya. Jika suatu daerah kalian itu memiliki angka seks rasio lebih dari 100, maka artinya apa? Oke, seks rasio ini teman-teman itu merupakan rumus perbandingan antara laki-laki dengan perempuan, jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Rumusnya itu ada juga yang disebut SR sama dengan L per P kali 100%. Oke.
Nah, L sendiri berarti apa? Pasti ya ini laki-laki. Kalau P ya pasti perempuan dong ya. Oke. Nah, yang di mana intinya teman-teman, misalnya ya, hasil perkalian ini tuh adalah kayak tadi ya, misalnya lebih dari 100, misalnya 110 hasilnya tuh ya. Nah, apa sih yang dimaksud dari 110 ini? Nah, atau lebih dari 100 ini. Teman-teman, di seks rasio ini, apapun hasilnya, ini bakal menunjukkan jumlah laki-laki, teman-teman. Oke, yang dimana jumlah laki-laki ini tuh selalu dibandingkan sama jumlah perempuan. Dibandingkan ya sama jumlah perempuan. Nah, jumlah perempuan ini selalu 100, teman-teman, kelipatannya ya. Bisa juga 1000 sih. Cuma di sini kita ambil 100. Jadi kalau kayak gini, kita bisa artikan terdapat 110 laki-laki dari 100 perempuan. Berarti laki-laki ini lebih banyak, teman-teman kan ya? Ini lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, berarti jawabannya mana dong? Yang A, angka kelahiran tinggi, salah. Kualitas kesehatan tinggi, salah. Tidak dibaca di sini juga. Yang C, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ini salah juga ya, teman-teman, yang C itu. Angka kematian tinggi, salah. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Jumlah perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Atau sama aja ya, kayak laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Oke, nomor 9. Ada yang mau tanyain nggak? Oke, yang mana ya? Kita lanjut ke nomor 10. Nah, diceritakan metode SIG, Sistem Informasi Geografis. Untuk menganalisis penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi. Nah, ini yang sekarang lagi tren ya, atau bukan tren juga sih, udah beberapa tahun yang digunakan sekolah sebagai acuan ya untuk menerima siswa-siswa. Jadi dipastikan misalnya ada sekolah di sini ya, ini ada sekolah di sini. Sekolah sudah dipastikan siswa yang rumahnya itu dekat dengan sekolah, nah di sini ya, itu sudah dipastikan bisa masuk ke sini kan, kayak gitu. Dengan parameter tertentu ya, setiap kota beda-beda. Tapi sudah dipastikan. Nah, oke, dengan menganalisis kayak gini tuh bisa menggunakan metode apa sih? Overlay kah, networking, 3D, diklasifikasi, atau buffering. Oke. Kita bahas satu persatu dulu ya. Overlay. Overlay sendiri itu merupakan analisis tumpang susun atau tumpang tindih. Tumpang susun ya. Tumpang susun antara peta-peta parameter. Jadi, peta-peta parameter itu disatukan ya teman-teman. Contohnya kalau kita mau bikin peta parameter tsunami, itu diperlukan, atau peta bencana tsunami, itu diperlukan peta parameter. Contohnya misalnya daerah lempeng, sekitar pantai, terus morfologi pantai, apakah landai atau berpegunungan kah, atau kayak gimana, atau tebing-tebing, kayak gitu. Terus apa lagi? Misalnya tentang jarak dari rumah itu di mana aja di dekat pantai atau kayak gitu ya. Jadi overlay itu tumpang susun antara berbagai peta parameter. Nah, kalau network itu merupakan jaringan, teman-teman. Analisis dengan jaringan. Nah, jaringan ini teman-teman bisa berupa garis atau titik-titik, teman-teman. Jadi menghubungkan antara garis dan titik. Contohnya adalah jaringan transportasi. Kalau kita mau membuat rute angkutan umum, itu bisa menggunakan analisis networking, teman-teman. Atau misalnya kita mau membuat jaringan pipa gas atau pipa air ya, air buat mandi, PDAM gitu, itu bisa menggunakan networking atau network gitu. Nah, kalau 3D yang juga tahu ya, ini umum banget, berarti di sini tuh bakal menampilkan 3 dimensi. Jadi si peta tersebut atau si hasil tersebut lebih nyata. Kelihatan nih mana yang tinggi, mana yang berbentuk segitiga atau enggak. Jadi dimensinya itu ada 3 gitu ya. Nah, kalau di sini tuh berarti yang seperti nyata gitu ya. Nah, kalau reclassify berarti pengkelasan kembali.
Nah, di sini tuh baik banget ya teman-teman manfaatnya. Salah satunya di sini tuh untuk mengkelompokkan berbagai lahan atau penggunaan lahan. Misalnya sawah ya pasti dikelompokkan sama sawah lagi. Terus kalau misalnya rumah atau permukiman dikelompokkan sama permukiman lagi, gitu. Jadi intinya pengklasan. Nah, kalau buffering ini baik banget ya teman-teman, baik banget pengertiannya dan baik juga pengertian rantai. Cuman akan coba sederhanakan. Buffering ini merupakan wilayah penyangga ya, atau bayangan dari pusat. Nah, masih gimana? Akan gambarin, misalnya ada pusatnya ini ya, pusatnya, terus ada wilayah penyangga yang memiliki seperti lingkaran kayak gini. Anggap aja lingkaran sempurna ya. Yang dimana ternyata wilayah penyangga ini tuh memiliki radius yang berbeda teman-teman. Nah, anggap saja ini lingkaran sempurna ya. Nah, misalnya dari titik pusat ke lingkaran pertama itu jaraknya berapa? 1 km. Lingkaran 1 kedua, 2 km. Lingkaran 2 ketiga, 3 km. Berarti setiap lingkaran itu memiliki radius 1 km. Kayak gitu maksudnya. Anggap saja lingkaran. Sempurna atau kayak target panah. Nah, kita balik lagi. Berarti untuk menganalisis nih penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi. Nah, berarti kalau tadi kita udah bahas ya, kalau ada nih sekolah di tengah-tengah ini sekolah, terus ada yang titik-titik ini tuh merupakan pemukiman atau rumah kalian. Berarti kalau misalnya ini dibuat kayak ring ya, kayak zonasi yang seperti ini. Zonasi 1 km, zonasi 2 km, zonasi 3 km, kayak gitu maksudnya. Berarti kalau kayak gitu ini menggunakan analisis buffering yang kayak gitu teman-teman. Coba buat nomor 10 deh, buat analisis SIG. Ada yang mau tanyain nggak? Mana ya? Lanjut. Nomor 11, kita balik lagi nih ke sosial. Ada ilustrasi nih. Pada tahun 2020, itu Kota Jakarta dan Kabupaten Bogor itu menjalani hubungan kerjasama. Oke. Itu Kota Jakarta dan Kabupaten Bogor ada kerjasama. Nah, hal tersebut dikarenakan dua kota memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, Kota Jakarta itu menyediakan lapangan pekerjaan. Oke, tentu Jakarta ada pekerjaan. Terus kalau untuk warga Bogor atau Kabupaten Bogor, untuk warga Bogor maksudnya jadi pekerjaan itu untuk warga Bogor. Nah, sedangkan Kabupaten Bogor itu menyuplai hasil pertanian ke Jakarta. Interaksi katanya itu ya, soalnya interaksi antar wilayah yang mempengaruhi fenomena tersebut menurut Edward Pullman itu apa? Oke. Nah, coba kita balik lagi. Di sini ada dua wilayah, Jakarta sama Bogor. Kota Jakarta sama Kabupaten Bogor. Nah, ada kerjasama yang dimana kalau Jakarta itu menyediakan lapangan pekerjaan untuk Bogor, warga Bogor. Kalau Kabupaten Bogor itu menyuplai hasil pertanian ke warga Jakarta, ke Jakarta sendiri. Nah, berarti kalau kayak gini itu terdapat dua wilayah teman-teman, dua wilayah yang saling memungkinkan, dua wilayah yang saling melengkapi. Nah, berarti nomor 11 ini merupakan jawabannya mana? Yang E ya, wilayah saling melengkapi. Karena Jakarta menyediakan pekerjaan untuk warga Bogor atau Kabupaten Bogor itu menyediakan hasil pertanian untuk Jakarta. Oke, jadi yang ini. Nah, untuk interaksi ya, menurut Edward Pullman itu ada dua lagi teman-teman. Yang A sama yang B. Nah, kalau yang A ini teman-teman itu merupakan intervensi. Berarti ada wilayah ketiga yang mengambil alih hubungan tersebut. Karena kota yang baru itu memiliki keunggulan yang lebih. Kayak gini. Ada 3 wilayah teman-teman ya. Oke, ini wilayah A, B, C. Oke. Nah, wilayah A tuh sama B anggap aja. Ini Jakarta. Ini Bogor. Oke, ini Jakarta.
Ini Bogor. Katanya kan mereka berdua tuh saling melengkapi ya. Jakarta mengirimkan atau memberikan lapangan pekerjaan, yang B mengirimkan supply. Nah, tiba-tiba datang nih, atau wilayah C ini, kota C ini berkembang dengan pesat, yang dimana di sini tuh memiliki dua-duanya, plus lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan itu banyak banget dan lebih menguntungkan dibandingkan Jakarta. Sama memiliki supply nih, supply pertanian yang bagus juga dibandingkan Bogor, misalnya kayak gitu. Yang dimana awalnya tuh hubungan A sama B itu ada, akan melemah. Dan kota A sama kota B bakal beralih ke kota C berhubungannya tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan intervensi. Kayak gitu teman-temannya maksudnya. Nah, kalau yang D, kemudahan perpindahan ruang, berarti di sini udah ketebak ya, perpindahan ruang. Berarti di sini tuh bakal berkaitan sama jarak, teman-teman. Perpindahan ruang jarak berarti, misalnya kalau ada 3 wilayah, nah, yang akan dipilih adalah wilayah yang paling dekat. Kayak gitu ya. Lanjut. Nomor 12. Nah, ini ada gambar ya, teman-teman. Gambar ini merupakan gambaran dari teori inti ganda. Kenapa disebut inti ganda? Berarti intinya ada 2, ganda. Intinya tuh pada nomor 1 dengan nomor 7. Atau disebut juga dengan CBD. Central Business District. Atau pusat kegiatan ekonomi. Di 1 dan 2. Nah, kalau 1 itu benar-benar sentralnya, kalau nomor 7 itu merupakan satelitnya. Berarti keduanya gitu satelitnya. Oke, tapi yang ditanyakan itu adalah kawasan dengan fungsi pemukiman menengah sama industri berat. Oke, kita bahas satu persatu. Tadi kita disebutin ya, kalau 1 sama 7 itu merupakan intinya, pusatnya. Oke, nomor 1 itu tadi apa katanya? Ini keterangannya ya. Nomor 1 itu adalah CBD-nya ya. Berarti segala kegiatan ekonomi itu pasti berada di nomor 1. Gitu. Nah, nomor 2, ini ya. Nomor 2 itu merupakan kawasan manufakturingan atau industri ringan. Contohnya kayak teman-teman pasti sering lihat kayak mebel kayu ataupun industri besi-besi kecil, itu masuknya ke nomor 2 ya, kawasan itu. Nah, di sini juga selain manufakturingan bisa juga disebut dengan perniagaan. Nah, berarti kalau kayak wilayah di kota kalian ya, ada suatu wilayah yang di wilayah tersebut tuh emang banyak nih toko-toko perdagangan, kayak misalnya material, toko-toko pakaian, dan lain itu masuknya ke nomor 2. Gitu. Nah, nomor 3, 4, 5 itu berurutan teman-teman. Ini merupakan kawasan pemukiman atau permukiman ya. Nah, kalau nomor 3 sendiri itu permukiman kelas bawah. Oke. Kalau nomor 4 berarti menengah ya. Nah, yang nomor 5 setelah menengah ada atas atau bisa juga dengan elit. Gitu. Nah, ditanyakan nggak tadi? Oh, udah ketemu ya, pemukiman menengah. Berarti nomor 4. Nah, berarti nomor 4. Oke. Karena di sini opsi 4 cuma 1, yang pertama, berarti udah pasti jawabannya D. Berarti nomor 6 itu benar ya. Nomor 6 adalah kawasan industri berat. Berarti kayak pabrik-pabrik besar yang memproduksi barang-barang berat ya, kayak besi-besi, kayak gitu. Industri tekstil yang menghasilkan juga banyak, itu berada di nomor 6. Nah, terus nomor 7 tadi udah disebutin ya. Nomor 7 juga adalah CBD, tapi satelitnya ya. Nomor 8 apa? Nah, nomor 8 coba perhatikan, di sini kan dekat sama nomor 5. Nomor 5 itu adalah pemukiman kelas atas. Nah, nomor 8 sama nomor 9 itu sama-sama teman-teman, sama-sama suburban atau udah di luar daerah ini. Jadi satu daerah itu merupakan dari nomor 1 sampai nomor 7. Misalnya 1 sampai nomor 7 ini satu kota. Berarti nomor 8 sama nomor 9 itu udah di luar kota. Gitu maksudnya tuh. Nah, nomor 8 karena dekat sama nomor 5 ini merupakan pemukiman. Pemukiman ya. Berarti udah di suburban. Atau bisa dibilang juga udah beda kota.
kayak gitu. Nah, nomor 9 karena dekat sama industri berarti ini juga industri teman-teman ya, industri berat. Jadi sama juga ya, suburban kayak gitu maksudnya. Jadi udah pasti ya jawabannya yang D. Coba buat teori inti ganda sendiri. Ada yang mau tanya nggak? Ya, lanjut ya. Nomor 13. Nah, di sini tuh tentang apa nih? Nah, peta lagi, tapi lebih ke penginderaan jauh, foto udara ya. Nah, katanya tuh jalan tol beton pada foto udara dapat dikenali dari, nah, sebenarnya foto ini di soal TO nggak ada ya, cuma di sini sebagai apa ya, referensi lah atau sebagai rujukan biar kita menganalisnya lebih gampang. Jalan tol beton. Nah, coba kita lihat di sini, ini merupakan objek jalan tol ya. Nah, di sini jalan tolnya juga ada dua nih bahannya tuh ataupun jalannya tuh ya, bahannya tuh. Yang pertama ada beton. Nah, beton ini yang warna putih di sini ya. Ini beton. Terus aspal sendiri yang agak gelap ya. Atau apa ini, abu hitam ya. Abu kehitaman atau hitam ya. Ini juga berarti aspal ya. Ini beton yang putih. Nah, ini kan warnanya tampak ya, tampak warna, tampak mata, jadi warna sembunyi. Tapi kan kalau di foto udara, itu kan warnanya itu hitam putih kan teman-teman ya. Hitam putih. Nah, berarti jalan beton sama jalan abu nanti warnanya bakal menjadi hitam dan putih. Kalau misalnya jalan beton nanti warnanya tuh atau warnanya itu menjadi putih atau terang. Kalau aspal ini cenderung ke gelap. Oke, kayak gitu ya. Ini juga aspal ya. Ini aspal. Nah, di sini juga teman-teman diketahuinya tentang rona sama tekstur. Nah, jalan tol beton ini memiliki rona kayak gimana sama teksturnya kayak gimana. Oke. Nah, ternyata jalan tol itu memiliki rona yang terang. Nah, ini ya, rona terang. Dimana kalau misalnya foto ini dihitam putihkan akan membuat jalan tol menjadi terang atau putih gitu ya. Yang dimana itu memiliki tekstur halus. Nah, tekstur halus sendiri teman-teman itu disebabkan karena morfologi kondisi jalannya itu rata. Atau kalau tekstur sendiri itu si objeknya itu memiliki ketinggian yang sama. Karena jalan kan bentuknya jalan kayak gini kan ya. Rata kayak gini kan. Relatif sama kan, makanya teksturnya halus. Berbeda dengan misalnya ada objek pohon. Nih, ada daun pohon kayak gini ya. Nah, ini daun pohon. Yang dimana objeknya itu kasar. Kayak gitu maksudnya. Teksturnya kasar. Nah, maka jawabannya yang B ya. Ronanya itu terang. Karena warna dasar beton itu udah putih ataupun apa ya, putih krem lah ya, gitu, maka akan menyebabkan terang. Dan morfologi jalan beton itu pasti cukup rata, menyebabkan teksturnya halus. Kayak gitu teman-teman. Coba buat soal nomor 13 ini, ada yang mau tanya nggak? Ini halus ya, ini kasar. Tekstur. Lanjut. Nomor 14 ini berkaitan sama apa? Interaksi kota juga ya, desa kota. Karena itu suatu kota mengalami bencana alam ya, yang mengakibatkan kota tersebut hancur dan mati. Berarti kota tersebut tidak bisa nih digunakan untuk sementara waktu ataupun benar-benar tidak bisa digunakan selamanya. Begitu ya contohnya. Nah, itu tuh yang mana sih? Maksudnya kemana? A, B, C, D, atau E. Nah, ini tuh masuknya ke nekropolis teman-teman. Karena nekropolis sendiri itu merupakan kota mati atau kota hancur yang disebabkan banyak hal, bisa bencana alam, bisa bencana manusia juga. Atau di sini juga udah benar-benar tidak bisa dihuni lagi karena banyak banget masalah, misalnya kemacetan yang udah benar-benar parah, kriminalitas. Nah, sedangkan yang lain itu apa? Kalau bisa polis, terus megapolis itu apa? Tiranipolis sama metro. Nah, kalau polis sendiri teman-teman, ini di mana kota itu masih berkaitan sama kegiatan pertanian. Jadi masih banyak gitu ya kegiatan pertanian itu. Kalau megapolis, nah juga mega, berarti ini merupakan gabungan dari kota metropolis. Nah, kalau tirani itu merupakan kota yang memiliki permasalahan, teman-teman. Nah, permasalahannya tuh ya yang bakal mempengaruhi nih
tatanan kehidupan kota. Jadi kayak tadi ya, misal kemacetan udah parah banget, sampai-sampai kalau kita mau keluar rumah pun udah macet. Berarti volume kendaraan itu lebih banyak kan dibandingkan jalan, berarti udah chaos banget, kayak gitu maksudnya. Atau contohnya kayak gitu. Nah, kalau metro sendiri itu artinya kota itu. Oke. Nah, ini nomor 15, nomor terakhir. Di sini berkaitan sama mitigasi bencana. Pelajaran kelas 11 ya. Katanya tuh kegiatan sosialisasi bencana alam ke masyarakat dalam siklus mitigasi termasuk ke dalam yang mana? Nah, ternyata siklus mitigasi itu kalau dari BPBD itu ada yang menyebutkan 3 atau 4, tapi sama saja. Kita jabarkan. Mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sama pemulihan. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, kalau mitigasi teman-teman, ini merupakan tahapan pencegahan. Yang dimana di proses mitigasi ini, itu banyak banget kegiatan pencegahan. Misalnya, mitigasi berarti di sini tuh kayak mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kita kalau misalnya menghadapi bencana. Kalau misalnya kayak bencana tsunami, berarti kita harus berlari atau mengarah ke tempat tinggi. Bisa pohon kelapa, bisa gedung tinggi, misalnya. Pencegahan. Jadi ada kayak sosialisasi, itu apa lagi? Di sini juga pembuatan jalur evakuasi, pembuatan peta daerah rawan bencana, kayak gitu maksudnya. Nah, berarti di sini tuh tentang penelitian atau kesiapan untuk menghadapi bencana itu kayak gimana. Nah, terus kalau kesiapsiagaan, kalau di kesiapsiagaan ini berarti kita udah masuk ke mana? Potensi bencana. Jadi sebencana tuh udah menunjukkan nih kriterianya. Misalnya, kalau misalnya di gunung berapi ya, gunung api mau meletus, udah banyak nih ciri-ciri, misalnya hewan-hewan berlarian dari hulu ke hilir atau dari gunung ke dataran lebih rendah, terus air tanah itu sudah menjadi panas karena maunya erupsi. Nah, ini merupakan proses dari kesiapsiagaan. Berarti di sini tuh kalau kita udah mendapatkan pembekalan mitigasi, berarti kita udah tahu nih, aduh, bentar lagi mau terjadi sesuatu ini, berarti kita harus ngapain kayak gitu. Nah, berarti di sebelah sini terjadilah bencana. Nah, karena di sini potensi bencana udah mau bencana, nah di sebelah sini terjadilah bencana. Berarti bakal terjadilah tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini sendiri bisa disebut kayak pada saat kita bencana kita harus ngapain, misalnya kalau dari gempa, berarti kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ke rumah. Nah, bisa juga nih kalau tanggap darurat itu sebagai kegiatan setelah bencana. Misal bencana udah terjadi, bencana gempa bumi terjadi kayak waktu dulu ya. Berarti di sini tuh bakal dilakukan kegiatan seperti apa? Misalnya pembentukan satgasnya kayak gimana, terus pencarian korban jiwa, terus bakal membuat rumah ataupun tenda evakuasi dan lain-lain seperti itu. Dapur umum, nah maksudnya itu ditangkap darurat. Nah, baru ke pemulihan, berarti itu pasca bencana ya, benar-benar jauh setelah bencana. Yang di mana berarti pemulihan, berarti di sini tuh kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki prasarana mental yang awalnya dari bencana bisa sembuh lagi atau bagus lagi. Berarti kalau prasarana kita jalan, berarti kita bangun ulang, gedung kita bangun ulang, rekonstruksi. Pemulihan mental kita kasih terapi misalnya, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini siklusnya ada 4 ya. Nah, kita balik ke soal, berarti sosialisasi bencana ke masyarakat, pemberitahuan nih pengetahuan tentang bencana ke masyarakat, itu maksudnya kemana dong? Udah jelas ya, ke mitigasi bencana. Kayak gitu teman-teman. Oke, beres. Sebelum kita tutupi, atau sudahi, ada yang mau tanya nggak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas, diskusikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kang. Sama-sama.